warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya di awal pembicaraan ini kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tentunya tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. Makna kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala makna segala ini berarti semuanya. Tidak ada yang berhak, dan kita juga jangan menginginkan pujian, karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian itu membuat kita harus sadar diri bahwa hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi semua unsur kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah kalau kita tahu cara dan triknya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kadang-kadang saya perhatikan kalau dari Seran Pak Haji Sarijan tiap subuh minggu pas dia begini, ada yang lagi begini, nggak tahu lagi khusyuk, nggak tahu lagi mendengarkan, saya nggak tahu itu. Yang pasti entah ngantuk entah enggak lah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini kita jangan ngantuk dulu lah ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di pengajian malam Jumat kemarin saya membahas, ingat Pak Wawan, bahas apa Pak Wawan? Nabi Ibrahim tentang istrinya yang bernama Siti Hajar. Saya sebenarnya pengen bahas tentang Nabi Ibrahim versi istrinya Siti Syarah, tapi nanti itu saya simpen di Jumat ke depan. Nah, nggak usah lah. Kalau mau nonton di YouTube-nya aja lah Pak Haji. Iya, nama YouTube-nya apa Pak Haji? Pak Haji berarti nggak subscribe ya, nggak tahu namanya. Asikin, waduh, Kang Urut itu. Nama YouTube-nya Arikin TV. Nah, Arikin TV itu, alhamdulillah itu udah berjalan 3 tahun sebenarnya. YouTube ini. Arikin, A-R-I-Q-I-N, Arikin TV ini kenapa menjadi Arikin? Karena belum. Arikin ini bermula
Kenapa saya buat YouTube? Bukan hanya sekedar finansial belaka. Kalau masalah finansial atau uang mungkin jauh dapat dari situ. Supret. Ya, supret. Pertama, kata para ulama, jadikan kita orang untuk di beberapa tahun kemudian menjadi orang yang pernah ada. Kalau zaman dulu, orang untuk membuktikan dia pernah ada, dia menulis buku. Kita kenal Imam Syafi'i karena dia menulis buku. Kita kenal Imam Al-Ghazali karena dia menulis buku. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan peninggalan masa hidupnya, dia akan dilupakan. Begitu dia meninggal dunia, hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, 40 sampai 100 hari meninggal, habis, lupa. Boro-boro cucunya, anaknya saja kan lupa. Namanya hidup ketiga katanya Ustaz. Iya, Hidup yang ketiga. hidup yang ketiga. Begitu dia meninggal, selesai sudah. Nah, bagaimana caranya untuk menunjukkan kepada dunia kita pernah ada hidup di muka bumi ini? Kalau kita menulis buku sudah nggak zamannya sekarang. Maka buatlah suatu bukti kita pernah hidup di muka bumi ini. Kalau saya buat YouTube. Karena YouTube ini insya Allah 100, 200, 300 tahun ke depan selama dia masih ada, kita tetap ada. Itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah salah satu amal jariah. Amal jariah itu makanya ada namanya amal jariah, ada namanya dosa jariah. Kalau amal jariah, kita membuat konten yang baik tentang kebaikan, tentang kebutuhan makhluk hidup gitu umpamanya. Selama orang menonton dan mempelajari itu, dan apabila diamalkan orang apa yang kita sampaikan dan kita ajarkan, pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat. Jadi amal jariah itu bisa berupa materi, bisa berupa ilmu, bisa berupa apapun. Makanya kan di dalam hadis Rasulullah dikatakan, yang sebuah hadis yang cukup populer itu, idza mata banu adama in qata'at illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam atau meninggal kalian manusia, maka kotok, putus, nggak bisa lagi beramal kalian. Amal-amal kalian putus. Maksud putus di sini, dia tidak bisa lagi sholat, dia tidak bisa lagi puasa, dia tidak bisa lagi beramal-amal secara individu. Illa min salasin, kecuali adalah 3 perkara. 3 perkara ini nggak putus sampai hari kiamat. Kalau kamu tahu apa itu, salah satu al-ilmun yantafa'um bih, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu bukan saja ilmu agama, apapun itu selama itu bermanfaat buat kebaikan orang, itu yantafa'um bih. Dan terus menerus. Betapa banyak besok orang di akhirat sana diberikan para malaikat kitabnya dari sebelah kanannya. Dilihatnya amalnya banyak banget. Padahal umurnya itu cuma 70 tahun. Tapi amalnya bisa 350 tahun, bahkan ribuan tahun. Dia bingung. Dari mana ini ya Allah? Begitu banyak ini, dari mana? Bingung, maksudnya dia senang. Dari mana ini? Itu adalah salah satu amalan-amalan jariah. Maka salah satu motivasi saya membuat YouTube seperti ini untuk jadi bagian amal jariah. Poin pertama tadi, untuk bukti kita pernah ada nanti di muka bumi. Mungkin anak keturunan kita, cucu, cicit, atau orang turunan ketujuh, siapa ini? Gitu, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah. Yang kedua, untuk kita pernah ada seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Maka berbuatlah konten-konten terbaik. Betapa banyak juga orang nanti di akhirat yang di muka bumi ini dia buat konten-konten maksiat. Konten maksiat itu terbuka auratnya, dia ajarkan ilmu yang tidak bermanfaat kepada orang-orang, dan itu akan ratusan tahun akan dilihat orang. Dosanya juga dosa jariah, nauzubillah min dzalik. Jadi sampaikan kalau ada anak-anak kita, keluarga kita, atau siapapun yang buat konten-konten, periksa juga kontennya. Jangan lihat finansialnya saja.
Oh ini menguntungkan, ini viral umpamanya, senang dia dengan hasil itu, tapi dengan konten seperti itu menjadi dosa jariah. Usahakan kalau memang kita buat konten-konten yang bermanfaat lah. Kalau tidak bisa buat konten tentang agama, minimal apapun itu yang penting bermanfaat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ngantuk gak nih? Kalau ngantuk kita sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin cerita sejarah lagi. Sejarah yang ingin saya bahas adalah tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya 11. Makanya kadang ada bicara sunnah. Tidak semua sunnah itu menjadi sunnah. Sunnah Rasulullah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat atau sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa juga menjadi haram. Karena apa yang dilakukan Rasulullah tidak semuanya harus kita ikuti. Walaupun secara global 90% laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, contoh. Tapi ada beberapa yang dilakukan Rasulullah haram dilakukan. Apa itu? Salah satunya memiliki istri lebih dari 4 orang. Karena kita umat Rasulullah ini sudah dipatenkan, sudah distempel tidak boleh memiliki istri lebih dari 4 orang. Di dalam Al-Quran juga diterangkan di dalam surah An-Nisa. Apa ayatnya, ingat Pak Wan? Fankihu ma taba lakum minan nisa wa masna wa sulasa wa ruba'. Tapi ini kadang-kadang dibuat dalil orang suruh nikah lebih dari 1. Padahal ini ayat, kalau kita runut asbabun nuzul ayat ini adalah menceritakan tentang budak wanita yang boleh dinikahi. Tapi di dalam ayat itu dilanjutkan fa in khiftum alla ta'diluna fawahidun. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukupkanlah 1. Maka dari dalil ini boleh di sini bukan sunnah. Kadang-kadang orang mengatakan sunnah, seperti yang saya bahas kemarin malam Jumat. Istri lebih dari 1 sunnah Rasul. Astagfirullah. Orang nggak ngerti apa itu sunnah, apa itu wajib, apa itu makruh. Makanya kembali saya katakan, ada beberapa sunnah Rasulullah itu atau yang dilakukan Rasulullah itu haram kita lakukan. Salah satunya beristri lebih dari 4 orang. Karena Rasulullah mempunyai istri 11. Kemudian apalagi kalau beristri yang haram beristri, yaitu menikahi 2 orang perempuan kakak beradik. Itu haram, nggak boleh itu. Kalau di zaman Rasulullah ada beberapa sahabat yang menikahi istri kakak adik, disuruh Rasulullah menceraikan dan memilih salah satu di antara keduanya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya bahas pada hari ini adalah istri Rasulullah yang ke-6. Kenapa nggak dari pertama? Karena istri Rasulullah yang ke-6 ini salah satu istri Rasulullah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Dia Allah sendiri yang perintahkan untuk menikahinya. Bayangkan itu. Kalau dari mulai Siti Khadijah sampai kepada Sofiyah binti Uwai, nama istri terakhirnya itu yang ke-11. Tapi yang ke-6 ini Allah yang perintahkan langsung, nikahi kata Allah. Dan Allah menjadi walinya langsung. Masya Allah. Siapa nama istri yang ke-6 itu? Namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Bermula ceritanya begini. Zainab binti Jahash ini adalah
sepupunya Rasulullah. Zainab binti Jahash ini adalah sepupunya Rasulullah. Mereka satu kakek dari Abdul Muthalib. Nah, pada suatu hari Rasulullah mempunyai budak, yang nama budaknya ini Zaid bin Harithah. Budak Rasulullah ini namanya Zaid bin Harithah. Sewaktu Rasulullah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Khadijah. Bayangkan Khadijah itu, sebelum kita bahas tentang Zaid, Khadijah itu kan menikah dengan Rasulullah umur berapa, Pak? Umur 40. Rasulullah yang umur 25. Nah, jadi jarak antara Rasulullah dengan Khadijah 15 tahun tuanya. Jaraknya. Berarti jauh lebih tua Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini agak sedikit kita buka sedikit Khadijah, walaupun suatu hari nanti kita bahas. Khadijah itu orang terkaya. Bukan orang kaya lagi, terkaya. Sepertiga jazirah Arab itu kekayaannya ada sama Siti Khadijah. Bayangkanlah sepertiga. Kalau Jabodetabek, jangankan jazirah Arab, Jabodetabek dah. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ini, sepertiganya kekayaannya ada sama Siti Khadijah. Bang, kaya banget. Pengusaha, wanita pengusaha. Beliau 2 kali janda itu. Nah, kemudian menikah dengan Rasulullah, namanya nikah dengan orang kaya, ya pasti maharnya juga nggak kaleng-kaleng. Mahar Rasulullah tuh nggak kaleng-kaleng, 100 ekor onta. Apanya? Maharnya. Kalau 100 ekor onta, bayangkan itu. Sapi di sini seekor berapa? 30 juta ya? 30 juta. Berarti onta itu harganya bisa 3 kali sapi. 3 kali sapi 30 berarti 90 juta seekor onta. Kalau uang sekarang 90 juta kali 100. Berapa duit tuh? Hah? Ada kali 9 M ya? Kalau uang sekarang. Berarti mahar Rasulullah kepada Siti Khadijah 9 miliar, Pak, kalau uang sekarang. Bayangkanlah banyak itu maharnya. Bukan nggak kaleng-kaleng. Bukan 50 juta atau 35 juta, 9 miliar maharnya. Menikahi wanita kaya. Karena ya namanya gengsi lah, kira-kira begitu. 9 miliar mahar Rasulullah untuk menikahi Siti Khadijah. Tapi begitu menikah, Siti Khadijah, beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah itu, walaupun jauh usianya, dia serahkan harta keseluruhannya. Nih suamiku, hartaku kamu ambil, kamu kelola, kamu pegang jadi milikmu, aku di rumah saja. Katanya begitu. Kalau perempuan sekarang nggak begitu. Perempuan sekarang begitu dia menikah dengan seorang laki-laki, dia pengusaha, dia kendalikan. Dia nggak lepas, itu jadi miliknya. Nanti begitu cerai ada harta gono gini lah, hartaku, hartamu beda sendiri. Tapi Rasulullah, Siti Khadijah secara serahkan semua, dia tinggal. Begitu dikelola Rasulullah maju, karena Rasulullah bayangkan menikah umur 25, jadi Rasul umur 40, 15 tahun Rasulullah mengelola harta Siti Khadijah, tambah maju. Karena kita tahu Rasulullah adalah Al-Amin, terpercaya, paling jujur, amanah. Tapi begitu Rasulullah menjadi Rasul umur 40 tahun, stop bekerja, dakwah total, dan semua harta membantu orang miskin. Karena ada 13 tahun jeda itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, 13 tahun itu Rasulullah membantu orang miskin, karena rata-rata yang masuk Islam pada saat itu adalah orang-orang miskin. Sampai habis itu harta di nggak punya apa-apa. Bayangkan dari orang terkaya sepertiga kekayaan Jazirah Arab, orang terkaya katakan sepertiga di Jabodetabek ini
orang terkaya Siti Khadijah itu sampai tinggal baju di badan. Itu pun ada sekitar 40 tambalan di dalam bajunya. Apa kata Siti Khadijah di akhir hayatnya kepada suaminya Rasulullah? Bayangkan, ini ada satu catatan. Bagaimana cintanya Siti Khadijah dan Rasulullah kepada istrinya. Ya Rasulullah, dalam keadaan sakit, Siti Khadijah mengatakan, kita dulu orang kaya, katanya. Dia tidak mengatakan aku dulu orang kaya. Kita dulu orang kaya. Dan sekarang kita sudah tidak punya apa-apa. Kalaupun aku besok meninggal, kata Siti Khadijah, aku tidak punya apa-apa. Hartaku, tulangku bisa engkau jual untuk keperluan dakwah ini, kata Siti Khadijah. Juallah. Sebegitulah hebatnya perjuangan Siti Khadijah kepada suaminya Rasulullah. Apapun yang ada, sampai meminta sorban saja Siti Khadijah malu kepada suaminya. Dia minta kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, pintakan sorban ayahmu, katanya gitu. Pintakan sorban ayahmu, aku kepingin berselimut dengan sorbannya, kata Siti Khadijah. Begitupun Rasulullah menghabiskan semua hartanya, dia tetap menghargai suaminya. Bayangkan itu. Kalau perempuan sekarang boro-boro habis, sempat begitu habis lagi, kita diusir mentah-mentah. Tapi Siti Khadijah memang pantas sajalah. Rasulullah sangat-sangat mencintai istrinya ini. Dan diantara saya katakan 11 istri Rasulullah yang 11 ini, yang paling dia cintai adalah istrinya yang pertama, Siti Khadijah. Dan Rasulullah tidak menikah lagi sewaktu Siti Khadijah masih hidup. Kalau bicara syahwat, maaf, Rasulullah itu ya dia kan, maaf, Siti Khadijah kan udah nenek-nenek. Rasulullah umur 40 tahun, berarti Siti Khadijah umur 65 tahun. Ya kan? Tapi begitu Siti Khadijah meninggal dunia, 1 tahun Rasulullah menduda, tidak menikah. Dan setiap dia ngobrol dengan istri-istri yang lain, dia tetap mengunggulkan istri yang pertamanya, yaitu bernama Siti Khadijah. Nah Bapak, saudara-saudara sekalian, masalah Siti Khadijah panjang sebenarnya. Hari ini kita bahas siapa tadi? Masih ingat? Zainab binti Jahash namanya. Jahash. Kemudian sewaktu Siti Khadijah hidup masih kaya, Siti Khadijah ini dihadiahkan seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini waktu itu berumur 10 tahun, masih kecil. Lalu dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah dan dimerdekakan Rasulullah. Kenapa, kapan ini si Zaid Harithah ini menjadi budak? Waktu itu di zaman jahiliyah, sewaktu Rasulullah belum jadi Rasul, masih umur 26 gitulah ya. Si Zaid ini lagi berjalan-jalan dengan ibunya di sebuah daerah, dirampok mereka. Lalu Zaid dijual di pasar Ukas namanya waktu itu, di daerah Makkah, di pasar Ukas. Dijual, dibeli sama sepupunya Khadijah, dihadiahkan sama Siti Khadijah. Waktu itu masalah hukum budak belum berlaku. Lalu Siti Khadijah mengambil dan memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid ini sayang pula ini Rasulullah, si kecil, karena Rasulullah nggak punya anak laki-laki. Anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, kan banyak tuh anak keturunan Rasulullah tidak ada laki-laki. Punya anak laki-laki dia hadiahin, dia merdekakan, diangkat jadi anak angkat, diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad waktu itu. Zaid bin Muhammad. Di tradisi orang Arab, anak angkat itu posisinya sama seperti anak kandung. Kalau sudah jadi anak angkat, sama dia seperti anak kandung. Binnya dirubah, dapat warisan, dia menjadi mahram dan lain sebagainya. Nah, setelah besar, rupanya datanglah ayat
setelah Rasulullah menjadi Rasul, dia datang ayat melarang untuk dibuat atau dilarang Allah menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Akhirnya diganti Rasulullah lagi namanya, jadi Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harisah. Tapi Rasulullah tetap sayang, dibawa kemana-mana itu anak, sampai besar. Dan Zaid bin Harisah ini menjadi panglima perang dan wafat waktu Rasulullah masih hidup. Nah, kita lanjut. Sewaktu Zaid bin Harisah ini sudah besar, beranjak dewasa, lalu Rasulullah, karena itu anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri, diperintahkanlah untuk dinikahkan kepada Zainab binti Jahash tadi. Dinikahkan. Awalnya Zainab nggak mau. Pertama, Zainab cantik, kedua orang bangsawan. Sementara Zaid ini adalah secara wajah pas-pasan, dan kemudian secara ekonomi dia mantan budak lagi. Jadi mantan budak itu sangat gimana di sana gitu ya. Ini ada menunjukkan sebuah dalil bahwa kalau kita ingin menikahkan anak kita atau siapapun, haruslah sekufu. Sekufu itu jangan jauh-jauh banget derajatnya, baik secara wajah maupun secara kasta lah, ekonomi lah gitu, derajat lah gitu. Bukan tidak boleh, tapi kita khawatir itu akan merusak rumah tangga. Ada orang gantengnya kebangetan nikah dengan perempuan jeleknya kebangetan, itu bahaya itu. Yang tersiksa yang jelek. Setiap suaminya besok keluar kerja, dia deg-degan jantungan, kan tersiksa itu. Atau juga ada orang cantiknya kebangetan nikah dengan laki-laki yang jeleknya juga kebangetan, juga tidak baik. Begitu juga ada orang kaya nikah dengan orang miskin, itu bahaya. Walaupun boleh-boleh saja, tidak ada hukum di dalam. Cuman sebaiknya dari cerita ini agama mengajarkan kita nikahkanlah sekufu, tidak jauh-jauh banget derajatnya. Itu. Jadi Zainab binti Zainab binti Jahash ini tidak mau. Tapi karena Rasulullah yang memerintahkan, karena ada ayat di dalam surah Al-Ahzab, kata Zainab, kata Allah, tidaklah pantas seseorang menolak apa yang telah ditetapkan Allah, diperintahkan Allah dan Rasulnya. Siapa lagi yang ingin engkau ikuti, kata Allah dalam Al-Quran. Maknanya kalau sudah Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, ikutilah itu. Karena kalau tidak akan engkau jadi durhaka. Allah, Rasul, orang tua. Orang tua pun kalau sudah nyuruh, kerjakan. Tidak boleh membantah. Maka keluar turun ayat ini, Zainab jadi tidak berani, jadi takut. Akhirnya dia berani dan mau menikah dengan Zaid bin Harisah tadi. Tapi itu tadi, setelah menikah beberapa tahun, merasa tersiksa ini Zaid. Selalu curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak kuat nikah dengan Zainab. Kenapa? Ya nggak pede, satu nggak pede, berantem mulu rumah tangga, ribut terus rumah tangga. Kata Rasulullah, pertahankanlah. Sudah bertahun-tahun tidak bisa juga, akhirnya Zaid menceraikan istrinya. Nah, di dalam cerita ini, setelah diceraikan Zaid, beberapa bulan kemudian Allah pula yang memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash ini. Awalnya Rasulullah merasa berat sekali. Kenapa berat? Begini, ini akan menjadi beban buat Rasulullah. Pertama bebannya, dia akan menjadi cemoohan masyarakat. Dianggap Rasulullah menikahi menantunya sendiri. Karena menurut orang Arab, anak angkat itu sama statusnya seperti anak kandung. Dan Allah ingin merubah sebuah tradisi di kampung itu atau di masyarakat Arab dan orang Islam,
bahwa status anak angkat tidak ada hubungannya dengan darah. Jadi diperintahkan Allah Rasulullah menikah dengan Zainab tujuannya untuk merubah sebuah tradisi. Jadi tradisi Arab itu ada dibuat Rasulullah, dilestarikan Rasulullah. Kalau tradisinya baik, dilestarikan. Kalau tradisinya dilarang, dibuang jauh-jauh. Bahkan dibalikkan 360 derajat. Sebagaimana tadi sewaktu Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini dinikahi Rasulullah, langsung dalam beberapa hari Rasulullah menjadi trending topik. Trending topik lah kalau zaman sekarang. Trending topik, jadi omongan masyarakat bahwa dia menikahi menantunya sendiri. Padahal Zaid bukanlah anak kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian siapa Zainab binti Jahash ini? Zainab binti Jahash saya katakan adalah sepupu Rasulullah. Perempuan yang paling solehah, dan semua di antara seluruh istri-istri Rasulullah yang 11 kecuali Khadijah. Zainab binti Jahash ini adalah orang yang rajin ibadah. Yang kedua, Zainab binti Jahash ini orang yang selalu bersedekah. Tidak pernah Zainab binti Jahash ini meninggalkan 1 dirham pun di rumahnya. Apabila ada lebih, dia sedekahkan. Sampai pada suatu hari Rasulullah wafat, kata Siti Aisyah, aku tidak bisa mengimbangi kesolehan dan kedermawanannya Zainab, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Zainab ini duluan Rasulullah SAW wafat, baru Zainab. Nah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, inti daripada cerita ini adalah bahwa ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita mengatakan ingin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagaimana mungkin kita mengatakan cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah dan keluarganya? Saya katakan, cintakah kita kepada Rasulullah? Cinta. Bagaimana pembuktinya kita cinta? Sementara pepatah tadi mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Rasulullah fisiknya bagaimana? Kan Rasulullah mengatakan, aku dan Yusuf itu bagaikan rembulan dan matahari. Gantengnya sama. Nabi Yusuf bagaikan rembulan, Rasulullah bagaikan matahari. Apa maknanya matahari itu? Ketampanan Rasulullah itu tidak bisa dipandang. Karena diciptakan Allah, dijadikan Allah, Rasulullah itu punya wibawa yang sangat besar. Nggak berani melihat kita lama-lama. Kewibawaan Rasulullah itu sangat besar. Dan orang-orang yang sahabat-sahabat Rasulullah yang punya wibawa tidak berani memandang Rasulullah lama-lama. Tunduk. Lihat sebentar tunduk. Kenapa? Nggak berani. Tapi kalau Nabi Yusuf, begitu dipandang, wow, is the best, langsung melotot mata kita ngelihat sangiran gantengnya Nabi Yusuf itu. Tapi kalau Rasulullah nggak berani. Padahal kegantengan Rasulullah dengan Nabi Yusuf itu sama. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, manusia tertampan di muka bumi ini siapa? Nabi Adam. Nabi Adam paling ganteng tuh Nabi Adam. Nabi Adam itu gantengnya, kata Rasulullah, apabila dikumpulkan laki-laki tertampan di muka bumi ini, setengahnya itu ada sama Nabi Adam. Bayangkanlah gantengnya Nabi Adam itu. Kalau perempuan zaman sekarang melihat Nabi Adam, pingsan kali, saking gantengnya. Karena Nabi Adam itu nggak punya udel, nggak punya pusar. Gimana mau punya pusar? Dia kan tidak dilahirkan, dia dibentuk. Kalau kita punya pusar ini kan karena kita dilahirkan melalui rahim. Kalau Nabi Adam tidak. Nah, Nabi Adam gantengnya separuh manusia. Kalau Nabi Yusuf sepertiga laki-laki ganteng di muka bumi ini ada sama Nabi Yusuf. Sepertiganya lagi ada sama Rasulullah. Berarti setengahnya Nabi Adam, sepertiga Nabi Yusuf, sepertiga Rasulullah. Habis kita nggak ada kebagian kita. Makanya tidak ada lagi laki-laki yang tampan di muka bumi ini.
adalah yang hidungnya mancung ke dalam, adalah yang pasti ada kekurangannya. Dia ganteng kita bilang, putih, mancung, pasti ada kurangnya. Tapi Rasulullah itu sudahlah ganteng, tampan, berwibawa, wangi lagi. Bahkan keringatnya Rasulullah itu nggak bau. Kenapa tidak bau? Karena Rasulullah mengkonsumsi sesuatu yang baik-baik, bukan yang halal saja, tapi juga yang baik. Halalan thayyiban. Makanya kita selalu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan halal dan baik. Banyak makanan halal tapi tidak baik, tapi insya Allah makanan yang baik pastilah halal. Contoh jengkol halal tapi tidak baik. Jengkol itu tidak baik. Bukti jengkol tidak baik, di kampung saya itu kan ada ya pohon jengkol zaman dulu di belakang rumah dulu. Belakang rumah itu ada pohon jengkol di kebun. Di situ ada pisang, ada jambu, dan banyak buah-buahan lain di belakang rumah itu. Jadi tiap hari sering monyet datang. Kadang nyuri pisang, kadang nyuri jambu, apa aja dimakan sama dia. Tapi saya perhatikan tidak mau dia makan jengkol. Hah? Padahal waktu itu jengkol lagi apa? Lagi berbuah banyak. Disentuhnya enggak? Pernah saya perhatikan diambilnya begini, ciumnya, dibuangnya. Jengkol monyet enggak suka. Makanya jangan membuat monyet heran sama kita. Gimana Pak monyet heran? Gua aja enggak suka. Kita doyan jengkol. Iya, halalan thayyiban. Maka Rasulullah itu memakan sesuatu yang halal lagi baik. Makanya pengaruh kepada bau badan. Orang yang badannya yang bau badannya itu lumayan nyengit, itu salah satu tidak memakan yang thayyib, yang tidak baik. Apa aja dimakan, rakus. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itulah tadi cerita tentang istri Rasulullah yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab. Nanti boleh buka-buka ya di Al-Ahzab ayat 53 kalau tidak salah saya, tentang istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahash. Istri Rasulullah yang keenam, yang salah satunya wanita yang Allah perintahkan langsung menikahinya kepada Rasulullah. Tujuan Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab tadi apa? Untuk merubah tradisi, bukan untuk yang lain-lain. Merubah tradisi orang Arab. Pertama, bahwa istri anak angkat boleh dinikahi. Karena wanita-wanita yang tidak diboleh dinikahi itu hanya ada 16 macam wanita. Di dalam surah An-Nisa dikatakan, selain dari 16 tadi boleh dinikahi. Bolehkah menikahi sepupu? Boleh. Siapa wanita yang tidak boleh dinikahi? Ibu, nenek emaknya ibu ke atas kan. Kemudian nenek kita dari ayah, kemudian dan ke atas terus, anak perempuan anak kita, kemudian menantu kita perempuan, meskipun dia sudah cerai dari anak kita, mantan mantu bahasanya, tidak boleh dinikahi, haram itu. Kemudian siapa lagi? Istrinya ayah, mak sambung umpamanya ya. Kalau dia udah cerai sama ayah kita, walaupun sudah cerai, haram hukumnya, ya kan? Apalagi ingat gak siapa wanita yang tidak boleh dinikahi? Mantan istri boleh lah, kecuali sudah cerai talak 3 baru nggak boleh. Nah, ya 3. Kemudian siapa lagi? Sepesusuan, satu susu. Jadi umpamanya kita punya anak, ya kan, anak laki-laki, kemudian kita ngangkat anak perempuan, istri kita lagi punya ASI umpamanya, nyusu lah sama istri kita, dan susu di sini yang dimaksud sepesusuan adalah nyusunya sampai kenyang, cuman ngempeng doang nggak bisa.
bahasa kasarnya begitulah, nyusu sampai kenyang, maka anak kita dengan anak angkat kita tidak boleh menikah. Siapa lagi? Encing. Encingnya kan berarti bibi. Bibi ya, adiknya ayah. Iya, haram. Adik ayah, adik emak. Iya, adik emak. Adiknya ayah, adiknya emak haram dinikahi. Artinya orang-orang seperti itu tidak batal wudu, gitu maksudnya. Orang yang halal dinikahi itu batal wudu. Makanya istri kita, wudu kita batal kata mazhab Imam Syafi'i, karena dia halal kita nikahi. Tapi orang yang haram kita nikahi, wudu kita tidak batal. Wudu kita tidak batal. Ada 12 kalau enggak 16 perempuan, boleh nanti kita pelajari wanita-wanita yang haram dinikahi dan tidak boleh dinikahi sampai kapan. Nah, salah satu tujuan Allah menyuruh Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahash adalah untuk merubah tradisi anak yang katanya tadi haram dinikahi, orang yang haram dinikahi menjadi halal. Tapi beban buat Rasulullah. Beban kenapa? Akan menjadi gunjingan masyarakat, dia dianggap menikahi anak menantunya sendiri. Padahal itu bukan anak menantunya, tapi itu adalah anak dari Zaid bin Harisah, anak angkatnya yang bukan ada hubungan darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dulu sekedar ya pencerahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya dapat bermanfaat buat bapak-bapak sekalian, dan wabil khusus kepada diri saya sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, menjaga iman kita tetap istiqomah dalam keimanan kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.